kedua, apa yang harus Ana lakukan untuk berterima kasih kepada paman Ana yang sudah menjaga adik Ana selama di sana, yang kurang lebih 2 tahunan kalau tidak salah Bu ya. Lalu pertanyaan ketiga, ada kekurangan biaya untuk pindah sekolah adik Ana. Apakah Ana biarkan saja adik Ana tinggal bersama paman Ana dulu sampai lulus SD agar Ana bisa menabung untuk biaya pindah sekolahnya? Atau Ana tetap harus membawa adik secepatnya disebabkan khawatir susah untuk mengenal agama nantinya. Dan Ana terkadang nggak tega dan sedih dengan adik Ana di sana sendirian, maksudnya tanpa keluarga terdekat seperti abang atau Ana atau orang tuanya nggak ada di sana. Nah, dan harus membantu pamannya untuk membuka usaha seperti mengupas bawang, mencuci piring, terus membuatkan minuman. Dan dia juga terkadang harus begadang karena menjaga kedai nasi paman Ana tersebut Bu ya. Dan waktu Ana video call dengan dia, Ana selalu tanya, biasanya tidur jam berapa? Terus dia jawab, tidur jam 11. Kenapa lama banget? Terus dia bilang, iya harus jaga kedai, tergantung tutup kedainya gitu Bu ya. Nah, dulu waktu Ana video call itu, Ana sempat ngerasa canggung, padahal adik Ana itu orangnya suka curhat, apapun masalah, apapun yang dia alami itu dia suka curhat Bu ya dengan Ana. Nah, jadi Ana berusaha cari cara ataupun cari waktu untuk ngomong sama adik Ana. Karena yang Ana lihat dari wajah dia itu pendiam banget gitu Bu ya, kayak ketakutan. Nah, baru kemarin inilah baru dia jujur bahwa dia itu nggak nyaman di sana. Terus juga dia ingin pindah ke Ana, ingin tinggal bersama Ana gitu. Nah, lalu bisa dipahami. Terus bagaimana Ana juga udah tanyakan ke dia apakah ingin tinggal sama ibu Ana atau dengan Ana, dan dia ingin jawab dia ingin tinggal sama Ana, dan Ana juga udah izin dengan ibu. Alhamdulillah ibu mengizinkan, dan abang juga udah Ana tanya bagaimana dengan pindah sekolahnya, dan abang juga mengizinkan. Itu adik laki atau perempuan? Untuk saat ini harus pindah kemana? Itu adik laki atau perempuan? Bagaimana Bu ya? Adiknya laki atau perempuan? Dia laki-laki Bu ya. Baik. Ana perempuan sendiri dari 4 kakak beradik. Semuanya laki-laki ya. Ana kecuali Ana perempuan. Cukup. Dia masih kelas 5 SD. Baik, bisa jelas, dipahami. sangat jelas. Oh, boleh satu pertanyaan aja lagi apa? Nanti ke depannya satu ya. Pertanyaan itu artinya aturannya satu. Semuanya satu. Untuk biar ini rata. Masalah ini Bu ya. Ana untuk masuk ke Ponpes Al-Bahjah tingkat SMP yang ada, apakah harus bisa membaca Quran Bu ya? Ana ingin adik Ana itu masuk pesantren Bu ya. Tapi adik Ana ngajinya putus-putus, efek harus pindah-pindah sekolah karena masalah ibu. Karena biasanya mengajarkan ngajinya itu kan Ana Bu ya. Jadi karena harus pindah-pindah, jadi dia nggak ada lagi yang ngajarin dia bisa ngaji. Dipahami. Ini juga udah sempat cari info sebelumnya, tapi Ana belum dapat info dari pihak yang tim yang ada di Batam. Itu aja Bu ya, dan Umi mohon maaf kepanjangan Bu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Umi. Sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pun yang kedua adalah gimana cara berterima kasihnya? Cara berterima kasih ya, Anda dengan bahasa yang sopan, santun, dan sanjung. Terima kasih sesungguhnya. Paman luar biasa selama ini menganggap adik saya seperti anak dan sebagainya. Dan saya berharap paman nanti kalau anak gede, adik tetap dekat dengan paman. Tolong paman jangan sampai tidak terima nanti kalau suatu ketika ingin dengan paman lagi. Sampaikan seperti itu. Kemudian masalah biaya, sekolah itu bisa memilih ya. Ada sekolah yang harus bayar mahal. Itu biasanya orang dikuasai oleh kesombongan, ekonominya pas-pasan, memaksa untuk sekolah mahal, seolah-olah kesuksesan melalui sekolah mahal tersebut. Dan kita menemukan ada orang gajinya pas-pasan, sekolahnya anaknya itu melebihi daripada gajinya sendiri. Hanya dia ingin duduk dengan orang-orang kaya saja, seolah-olah kalau duduk dengan orang kaya langsung terlihat kaya. Belanja sana, belanja sini, makan sana, makan sini. Itu kan kesombongan yang dipupuk. Gimana anak bisa pintar kalau ibunya model sombong begitu? Nah, maka ini sekolah ada mahal. Ada sekolah yang pakai bayar tapi nggak mahal. Ada sekolah yang gratis kok. Untuk menjadi orang soleh itu tidak harus pakai bayar. Nah,
Jadi kalau jadi mudah, nggak salah. Kalau memang nanti permasalahan nggak mudah, nggak susah. Kalau permasalahan ini nggak ada dana sama sekali, nanti kita bisa arahkan ke tempat yang tidak usah pakai biaya. Tentunya dengan beberapa aturan, kesiapan, kemudian kepasrahan. Dan kemudian anak ini akan dididik dengan benar dalam urusan-urusan agama khususnya. Baik, seperti itu. Jadi mudah nanti bisa komunikasi. Adapun tim yang ada di Batam sana, tolong sampaikan bahwasanya sudah bertanya di stasiun radio atau televisi Al-Bahjah untuk segera ditanggapi nanti bahasanya. Karena memang telat kalau hari ini daftar SMP telat untuk tahun depan. Untuk tahun depan ada nanti juga ada dari Batam sendiri yang daftar setiap tahun itu jumlah besar untuk ke pusat, ke Cirebon, ke pusat. Jadi dites di sana, diterimanya di pusat. Sebab semuanya pendaftaran adalah di pusat. Kecuali ada beberapa beberapa pendidikan yang di cabang boleh. Rata-rata di pusat. Jadi daftarnya di pusat, biarpun tesnya di cabang. Nanti yang memutuskan adalah pusat. Yang membagi di mana tempatnya adalah pusat. Programnya di Al-Bahjah ada program menghafal Quran di usia dini, usia SD. Jadi upayakan 3 tahun selesai Al-Qur'annya, kemudian nanti itu di usia SMP kan, Be? Di usia SD sama usia SMP. Sama usia SMP, ya. Kemudian ada pendidikan SMP, SMA, SD juga ada tafakuh, ada macam-macam program. Nah, Anda datang di Batam, tanya saja kepada tim yang ada di sana untuk menjelaskan tentang program yang ada di Al-Bahjah. Itu saja. Atau juga bisa tanya kepada bagian pusat informasi yang ada informasi di Al-Bahjah. Pusat, di Al-Bahjah pusat bisa saja di browsing nanti. Bisa nomor teleponnya dan bisa bertanya. Kemudian yang terakhir masalah apa tuh? Itu tadi Be, pengen masukin ke Al-Bahjah. Oh iya, seperti itu. Ya, insyaallah. Semoga diberikan kemudahan Be, ya, insya Allah.